Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini aku udah pagi-pagi, udah ada di depan kantor kepala desa. Karena pagi ini itu tepat tanggal 17 Agustus 2022, yang artinya aku dan warga di sekitar tuh mau mengadakan upacara bendera untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini penampakan lapangannya memang agak becek karena akhir-akhir ini di lokasi tuh turun hujan terus. Tapi meskipun begitu tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengadakan upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih. Nah ini rombongan sekolah anak aku dari SDN Cipanyarang yang mau ikut turut serta juga jadi peserta upacara. Ini udah pada cantik-cantik banget, pakai kebaya, ada yang pakai batik, terus pakai baju seragam juga. Dan mereka juga sambil pegang bendera sama aksesoris-aksesoris lainnya. Nah setelah tadi berbaris di depan, sekarang tiba saatnya rombongan dari SD sekolah anak aku itu masuk ke lokasi lapangan. Nah ini kita udah berbaris di tempat yang udah disiapin sama panitia. Jadi masing-masing tuh udah punya tempat sendiri-sendiri. Dan ini tuh mereka udah berbaris dengan rapi karena yang lain juga belum pada datang kan. Tapi karena yang tadi aku udah bilang lapangannya tuh kayak becek gitu, jadi anak-anak kayaknya kurang nyaman dan kurang bebas untuk bergerak gitu, karena selain licin, sepatu mereka juga tambah kotor. Ya semoga lapangan tuh bisa cepet diperbaiki supaya kita tahun besok bisa mengadakan upacara pengibaran benderanya tuh dengan nyaman. Gak lama kemudian peserta lain dari sekolah-sekolah dan desa-desa lainnya tuh udah mulai berdatangan. Nah jadi selain mereka ikut upacara bendera, tiap-tiap desa juga dibebaskan untuk membuat kreasi atau kreativitas mereka untuk bisa ditampilkan di acara Hari Kemerdekaan hari ini, untuk bisa menghibur tentunya. Terus juga nanti bakal dinilai dan dipilih siapa pemenang yang paling kreatif. Nah ini salah satu kreativitas dari salah satu desa. Jadi mereka tuh bikin patung Insinyur Soekarno yang lumayan agak besar. Terus di bawahnya tuh diarak sama warga setempat sambil pegang aksesoris-aksesoris. Kayaknya sih biar lebih meriah ya. Dan juga di belakangnya tuh diiringi sama kayak tanduk gitu. Jadi tanduknya tuh di dalamnya tuh ada berbagai macam makanan supaya mereka bisa makan bersama setelah acara selesai. Selain itu ada juga nih yang menarik perhatian aku dari salah satu desa. Jadi ini tuh ada ibu-ibu yang menjelma jadi bayi. Dia tuh bawa dot terus sambil ngempeng gitu. Terus juga di belakangnya tuh diikuti sama anak-anak SMP. Terus ada yang pakai toga juga. Sementara mereka tuh udah pasti ibu-ibu ya. Terus juga ada petani-petani bawa sayur. Aduh pokoknya ini tuh rame banget deh. Nah, giliran si tuyul nih yang lagi berkeliaran. Ini lucu banget, ada dua anak kecil gitu, nggak tahu ini yang putih-putih itu apa. Pokoknya dia lagi menjelma jadi tuyul. Selain tuyul, desa ini juga berkreasi. Jadi ada bapak-bapak pakai daster, terus menjelma jadi ibu hamil, dan tentunya diarak juga nih sama warga desa setempatnya.
Nah ini ada salah satu desa yang cukup menarik perhatian dan ini tuh terniat banget. Jadi mereka tuh bikin kayak stum gitu untuk mengaspal jalan karena ini bentuk protes mereka bahwa jalan yang menuju desanya tuh masih rusak gitu. Jadi berharap untuk diperbaiki sama pemerintah desa setempat. Nah, kalau dari desa ini kayaknya sih mengangkat kesenian dari daerah Garut. Jadi mereka tuh bawa kayak domba Garut gitu sama replikanya yang cukup besar. Terus juga mereka juga bawa kayak alat musik dari angklung dan diiringi sama ibu-ibu desa yang bawa apa ya itu namanya bakul dan kayak petani gitu deh kayaknya. Nah ini ada dari salah satu desa yang menurut aku cukup kreatif juga. Jadi mereka itu kayak bikin temanya tuh kayak horor gitu. Karena mereka tuh kayak ada yang jadi pocong, ada hantu, terus juga ada tuyul, terus
kampung yang ini atau dusun yang ini itu menceritakan tentang zaman penjajahan Belanda nih. Karena di sini ada yang dipasung, terus ada yang dirantai juga, ada yang disiksa juga. Mungkin flashback lagi kalau zaman dulu kita tuh pernah dijajah oleh Belanda dan dipaksa untuk kerja rodi oleh pasukan Belanda gitu. Jadi ini kayaknya mengingatkan kita lagi kalau kita tuh pernah dijajah. Ini tuh sebenarnya agak serem ya gitu, soalnya tuh ada yang dibanting-banting, ada yang didorong-dorong, terus juga ada bunyi apa ya, kayak bunyi meriam gitu, kencang, lumayan kencang banget dan bikin kaget juga. Tapi seru juga sih ini. Pokoknya masih banyak lagi kreativitas lainnya yang ditampilkan oleh kampung-kampung atau dusun-dusun yang ikut serta dalam memeriahkan hari kemerdekaan ini. Oh ya, sedikit ralat, tadi itu aku kan bilang kita ada yang menampilkan dari desa-desa ya. Sebenarnya bukan dari desa-desa, tapi ini tuh dari dusun-dusun atau kepunduhan gitu. Karena desanya cuma satu, yaitu desa Cibatu Ireng. Gak lama setelah acara karnaval selesai dan seluruh peserta upacara juga sudah masuk ke lokasi lapangan upacara, ini pasukan Paskibra sudah mau memasuki lapangan untuk mengibarkan sangsaka merah putih nih. Jadi mereka mulai berbaris untuk melaksanakan tugasnya mengibarkan bendera merah putih. Nah, untuk anggota Paskibra ini sendiri kayaknya diambil dari beberapa sekolah yang ada di desa Cibatu Ireng dan yang mungkin ikut ekstrakurikuler Paskibra pastinya. Dan ini adalah detik-detik pengibaran sang merah putih. Aku sengaja lihatnya tuh dari kejauhan aja gitu, karena di dalam tuh penuh banget. Terus juga di lapangannya tuh udah nggak kondusif banget gitu, karena udah banyak lumpur. Karena kan sebelum upacara dimulai juga sempat turun hujan. Jadi tanah yang tadinya udah basah tambah basah lagi gitu. Jadi ini tuh lumpur semua. Tapi meskipun begitu, aku salut banget. Ini anggota Paskibra tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Dan sekarang kita saksikan aja pengibaran sang merah putih. Semoga berjalan dengan lancar. Setelah pengibaran bendera selesai, sekarang waktunya anggota Paskibra untuk kembali lagi ke tempatnya. Karena di lapangannya itu penuh dengan lumpur, jadi baju mereka yang putih bersih itu sekarang penuh dengan lumpur. Tapi salut juga sih sama perjuangan mereka, meskipun
banyak banget rintangannya, tapi mereka tetap semangat untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Paskibra. Karena kan yang aku tahu, moto Paskibra itu adalah tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut jatuh, tidak takut mati jangan hidup, takut hidup mati sekalian. Aduh, jangan jadi inget sekolah nih, karena dulu aku juga salah satu anggota Paskibra. Ya udah deh, karena ini videonya udah terlalu banyak dan terlalu lama banget, jadi abis ini tuh sebenarnya aku mau langsung pulang aja, karena ini baju anak aku juga udah pada kotor semua. Pokoknya terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan aku hari ini. Terima kasih juga sudah menonton videonya sampai akhir. Nah, sebelum aku menutup videonya, aku mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.